guru kelas 6 di SD Negeri 1 Tunjuk. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dapat mengakomodasi atau memfasilitasi segala kebutuhan belajar siswa. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengenal betul karakteristik siswanya dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Di kelas saya, terdapat siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dari segi kesiapan belajar, dalam menentukan ide pokok paragraf, ada 8 orang siswa saya yang masih belum bisa menentukan ide pokok paragraf. Sisanya sudah mampu mengidentifikasi ide pokok paragraf dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil belajar dan latihan sehari-hari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk memfasilitasi hal ini, saya lakukan diferensiasi proses, di mana anak-anak yang telah mampu saya jadikan tutor sebaya. Pada tingkat sekolah dasar, kemampuan berpikir mereka adalah operasional konkret. Namun, ada 5 orang di kelas saya yang telah mampu berpikir semi konkret. Sehingga, pada pembelajaran menentukan bagian-bagian bunga, saya lakukan diferensiasi proses. Selain mengidentifikasi dari gambar, saya juga memberikan mereka kesempatan untuk mengidentifikasi bunga konkret yang ada di lingkungan sekolah. Dari segi profil belajar siswa, ada 3 orang di kelas saya yang memiliki gaya belajar kinestetik, sedangkan sisanya memiliki gaya belajar visual. Untuk memfasilitasi hal ini, saya lakukan diferensiasi proses. Untuk yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya berikan dia belajar sambil bergerak ke pojok-pojok ruangan untuk melihat gambar. Sedangkan yang visual, saya berikan dia melihat gambar bagian-bagian bunga yang saya tampilkan melalui PPT. Dari segi minat, yang dapat saya petakan adalah hobi mereka masing-masing. Di kelas saya, terdapat 5 orang yang suka membuat konten video. Ada 8 orang yang suka membuat audio, sedangkan sisanya suka menulis. Untuk memfasilitasi hal ini, saya melakukan diferensiasi produk tugas yang harus mereka kirimkan. Berikut ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan di kelas 6. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, semua hadir ya. Nah, seperti biasa agar lebih semangat sebelum kita mulai pembelajaran, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baiklah anak-anak, seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau membantu Ibu memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Rizka, silahkan maju ke depan. Sebelum kita melaksanakan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Rizka sudah mau membantu Ibu memimpin doa. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, anak-anak, masih ingat nggak ada berapa makhluk hidup? Saya, Bu. Ya, silakan Rita. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagus, makhluk hidup ada 3 ya. Ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama nanti anak-anak
dapat menemukan ide pokok paragraf. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak juga akan dapat menjelaskan bagian-bagian bunga serta alat reproduksinya. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa itu anak-anak? Saya, Bu. Kelinci makan wortel dan sapi makan rumput. Bagus, gambar kelinci makan wortel, sapi makan rumput. Yang lain? Ya, Rita. Saya, Bu, petani yang menyemprot padi. Oke, ada petani menyemprot padi. Yang lain? Saya, Bu. Anak-anak main di bawah pohon agar teduh, Bu. Oke, ada anak-anak berteduh di bawah pohon. Kelinci makan wortel. Nah, anak-anak agar lebih memahami tentang tumbuhan, coba baca di bukunya halaman 2, buku tema 1. Di sana ada teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Coba anak-anak baca dulu, Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, sekarang anak-anak Ibu minta ke kelompok masing-masing yang sudah kita bentuk kemarin. Coba cari kelompoknya dulu. Nah, anak-anak tadi kan sudah baca itu bagaimana jagung berkembang biak. Terdiri dari 5 paragraf. Nah, anak-anak bersama kelompoknya bisa menentukan ide pokok paragraf dari masing-masing paragraf yang ada di teks itu. Nah, anak-anak yang masih belum mampu menentukan ide pokok paragraf, nanti bisa bertanya ya kepada temannya yang sudah mampu menentukan ide pokok paragraf. Riz. Aku masih belum paham yang mana namanya ide pokok, bantuin aku dong. Kamu baca dulu paragrafnya, lalu simpulkan apa sih yang ada di dalam paragraf tersebut. Nah, itu bisa jadi ide pokok paragrafnya. Makasih ya Rizky ya. Oke, sama-sama. Oke anak-anak, sekarang waktunya anak-anak mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Paragraf 4, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang menjadi sebuah jagung. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Ristia. Oke, ada yang punya pendapat lain? Bu, kelompok kami beda. Oke, silahkan kelompok 2. Ide pokok paragraf 3. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, sekarang anak-anak coba kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Nah, anak-anak, dari teks yang anak-anak baca tadi, di sana diceritakan bahwa jagung berkembang biak secara generatif. Dari biji dan bakal buah, kemudian buah berkembang menjadi daging buah. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang belum mengerti? Saya, Bu, saya masih belum mengerti dengan penjelasan gambar tadi. Bu, saya juga belum ngerti, Bu. Oke, sekarang coba Arta sama Rizky coba tuh ke pojok-pojok tuh. Di sana Ibu udah tempel-tempel itu ada gambar bunga beserta bagian-bagiannya. Nah, kamu bisa bawa buku catatan lalu catat-catat yang mana sih kelopak, yang mana bakal biji, lihat-lihat di sana. Nah, yang lain bisa mencatat pada buku halaman 5. Terdapat juga gambar bagian-bagian bunga. Silakan anak-anak. Jangan,
Rebutan, jangan rebutan. Nah, itu ada di sana, itu ada juga. Nah, di sana. Nenek menang Sari. Nenek putih. Kata kepala Sari. Kata. Angkat Sari. Sudah anak-anak, kalau masih belum paham, nah sekarang ibu akan kasih tugas ke anak-anak. Nah, anak-anak boleh mengamati bunga yang ada pada gambar. Coba lihat di teks yang halaman 2 tadi, yang jagung berkembang biak tadi itu. Sudah? Nah, lihat bunga di sana. Coba cek di sana bunganya itu. Terdiri dari apa saja bunga jagung itu. Atau kalau anak-anak belum bisa mengamati hanya lewat gambar, anak-anak boleh mengamati bunga-bunga yang ada di lingkungan sekolah kita. Boleh bunga apa saja yang ada di sana boleh diamati. Silakan. Bunga kamboja, ini ada bunga kamboja. Mana dia, Rik? Ada. Itu di tengahnya ada sari. Nah, ini nggak sempurna dia, harus hilang biar Oke anak-anak, sudah selesai mengamatinya. Nah, sekarang anak-anak ibu minta mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Silakan. Bunga yang saya amati, bunga kembang kertas. Bagian-bagian bunga kembang kertas ada daun pemikat. Tepuk tangan buat Febri. Bagian bunga kenanga. 1. Kepala putih. 2. Tangkai putih. Oke, tepuk tangan buat Intan. Anak-anak, ibu senang hari ini kita telah belajar dengan baik dan anak-anak juga telah menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, sekarang kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Hari Febri. ini kita telah belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan menentukan ide pokok paragraf. Bagus. Siapa lagi yang mau? Ya, Ristia. Saya, Bu. Hari ini kita sudah mempelajari bagian-bagian bunga dan alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oke, bagus. Nah, hari ini kita sudah belajar menentukan ide pokok, juga sudah mengamati bagian-bagian bunga, serta menentukan alat perkembangbiakan bunga secara generatif. Namun anak-anak perlu juga tahu bahwa tidak semua bunga itu sempurna. Jadi tadi kan diamati kayak Kamboja tadi tidak memiliki putik. Nah, agar anak-anak lebih paham, sekarang ibu tugaskan anak-anak di rumah untuk mengamati bunga-bunga yang ada di lingkungan rumah kalian. Kemudian kalian kelompokkan bunga tersebut, yang mana yang termasuk bunga sempurna dan yang mana yang tidak sempurna. Ada pertanyaan anak-anak? Bu, laporannya dikirim dalam bentuk apa, Bu? Oke, laporannya mau dibuat bentuk apa? Bagaimana kalau kita sepakati saja? Mungkin kalian ada ide? Bu, saya maunya buat video aja, Bu, sekalian bikin konten. Oke, Ristia maunya buat video katanya, sekalian buat konten. Mungkin ada ide yang lain? Saya, Bu. Malu Oke, kok Rizka. kelihatan mukanya. Bagaimana kalau rekaman suara saja agar lebih pede ngomongnya? Oke, Rizka maunya audio, katanya malu kalau kelihatan mukanya. Mungkin ada juga ide yang lain? Ya, Rita. Bu, saya mau buat laporan tertulis saja, Bu, karena saya suka menulis. Oke, Rita maunya laporan teks. Ada yang lain? Oke, ada yang mau video, ada yang mau audio saja, ada juga yang mau laporan teks. Bagaimana kalau kita
bebaskan saja ya. Ibu bebaskan, kalian mau buat video boleh, mau buat audio boleh, mau buat laporan teks ditulis aja boleh. Yang penting isinya jelas tentang mengamati bunga-bunga yang ada di sekitar kalian dan mengelompokkannya ke dalam bunga sempurna atau tidak. Setuju anak-anak? Setuju! Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran Ibu hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Arta, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat siang. Siang, Bu. Semangat. Demikian tadi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan di kelas 6. Harapan saya, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, siswa saya akan bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya dan mengalami pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Salam Merdeka Belajar! Om Swastiastu. Standar yang tadi, wah ternyata kepala Sari dan kepala Santi Om. Kemudian ada kelopak bunga, kemudian mahkota bunga, kemudian kepala putih dan ada mahkota si Om. Swastiastu. Nama saya Niko Mangriana Maharani, nomor absen 13, kelas 6. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian bunga mawar. Om Swastiastu. Nama saya Niputu Cantika Febriantini. Bunga pertama yang saya selidiki ada bunga kembang kertas. Bagian-bagian bunga kembang kertas ada daun pemekat, putih, benang sari, dan mahkota bunga.